Oke, halo semua. Gimana kabarnya kalian? Jumpa lagi sama gue di Jong Podcast. Buat kalian yang lagi dengerin, selalu slow, santai, seperti yang ngedengerin lagi mungkin di kamar atau lagi sedang pacaran, lagi berhenti sejenak dari pekerjaan kantor, atau yang sedang sambil bawa kendaraan mengisi waktu luang karena sedang macet sambil dengerin podcast Ijong, atau yang nggak sama sekali kepikiran untuk ngedengerin saat ngeklik atau mengetik tulisan podcast dan keluar Ijong Podcast, diklik dan didengarkan. Gua sangat berterima kasih banget buat kalian, karena dengan kalian bisa mendengarkan cerita gua, berarti kalian sangat-sangat menghargai tentang orang yang sedang bercerita dengan lu semua. Oke, sebelum gua masuk ke topik utama gua, kemarin sempet terjadi di Indonesia, hanya di Indonesia itu, Gunung Krakatau sedang, kata orang-orang Twitter, batuk atau sedang mengeluarkan uh, larva dan magmanya. Ya, itu gue ngedenger hal berita itu, kirain gue hanya di daerah sana ya, daerah Sumatera atau Sulawesi, karena dari Lampung suaranya, dan ternyata itu hampir, gue lihat di BMKG itu hampir se-Indonesia gitu. Gue lihat di Twitter itu hampir se-Indonesia, dan gue benar-benar takut banget karena sebelumnya pun bumi aja lagi kena virus corona dan gak boleh keluar, dan ditambah lagi ini Indonesia sendiri lagi ada bencana alam, yaitu uh, gunung yang mau meletus. Ya gue sedikit takut ya, karena dentuman atau suara si Krakatau itu terdengar sampai ke rumah gue, dan itu sering, nggak hanya sekali, karena itu dibarengi dengan turunnya hujan. Jadi gue nggak nyangka gitu, kalau kirain gue itu suara petir atau suara halilintar, itu nggak taunya itu suara, ya suara si Krakatau itu ngeluarin suara. Dan itu gue bener-bener kaget banget, dan itu di Twitter rame banget, banyak banget yang bilang katanya sampai abunya di daerah Banten, ada yang sampai, ada yang bilang ada yang dekat rumah gue juga, gue lihat di tweet-tweetnya itu. Gue kaget banget, dan itu terjadi malam, bray, 2:30 malam. Dan masalahnya ya, gue lagi sambil nyantai-nyantai nih, habis selesai ngobrol sama pasangan gue kan, itu gue nyantai, jadi takut. Jadi tadinya mau santai gitu, jadi nggak santai ngedenger kata-kata itu. Dan gue kira itu, awalnya gue kira ya udah cuman biasa dan nggak terlalu sampai segitunya gitu, dan ternyata besar banget gitu akibatnya. Dan untungnya, alhamdulillahnya sih, tadi pagi itu nggak terjadi apa-apa, untungnya banget nggak terjadi apa-apa. Jadi alhamdulillah banget ya, Tuhan masih memberikan jalan buat kita untuk lebih baik lah, bersyukur. Ya itulah, kalau mungkin bisa dibilang berakibat atau kita punya masalah dengan sesama human atau sesama manusia, itu masih bisa ada toleransinya, karena manusia masih memakai hati ya. Dalam arti, ya nggak semua memang, tapi ada lah yang memakai hati kalau sedang ada permasalahan gitu. Nah, kalau namanya alam, kita kan nggak tahu, kita nggak tahu kayak gimana tiba-tiba alam murka sama kita. Kita bisa apa, makhluk kecil kita di alam itu. Justru kita di dunia ini, di bumi ini, kita tuh makhluk kecil, sangat kecil, nggak berarti. Kalau udah alam berbicara itu, duh, kita harus sering-sering berdoa sih. Ngeri soalnya kalau kalau sampai terjadi sesuatu itu, ngeri banget. Nah, makanya
kemarin itu gue udah sempet, ya udahlah, gue selayaknya umat muslim gue sholat, karena gue takut ada apa-apa. Gue sholat, gue berdoa, dan orang tua gue pun gitu ya, yang lagi social distancing kayak gini, ya gue ngobrol sama orang tua gue gitu dari jarak jauh. Iya, orang tua gue juga takut gitu, ya udah doa aja lah katanya gitu, biar nggak ada apa-apa. Ya karena kita mau gimana selain berdoa, karena yang kita hadapin bukan manusia lagi gitu loh. Alam bahaya, kalau udah alam yang bertindak itu kita semua bisa kena gitu loh, ngerinya di situ. Makanya harus keep safety lah guys. Maksud gue ya udah cukup lah kita bermain dengan alam kita buat merusak alam ini, karena kalau udah alam murka kita yang kena gitu loh, bahaya. Makanya ya harus hati-hati sih, gue juga sampai sekarang masih agak takut gitu, tapi ya udahlah, berdoa aja. Oke, kali ini di Ijong Podcast gue bakal menceritakan, kemarin udah tentang gue ngekos, kali ini adalah cerita gue mengenai berteman. Bukan pertemanan, beda ya. Pertemanan adalah seseorang bertemu dengan orang lain dan itu udah klop. Kalau ini berteman, berteman itu dimulai dari awal, dari saat, menurut gue ini subjektif gue adalah berteman itu bertemu dari awal, dari saat kita menyapa, saat kita mulai mengeluarkan basa basi di situ. Oke, nggak usah lama-lama lagi lah ya, langsung aja. Buat kalian tetap stay tune di Jong Podcast buat cerita berteman. Balik lagi di Ijong Podcast. Oke, kali ini gue bakal menceritakan tentang berteman. Kenapa gue ngambil topik itu? Karena sebelumnya gue dapet ide menarik bahwa sesuatu hal yang lo lakuin bareng teman-teman lo itu nggak semuanya itu lo bisa bilang itu nggak baik gitu loh. Ada terkadang kayak gue ngambil benefit dari berteman, benefit di antara keduanya ya, bukan benefit salah satu. Lu jahat kalau kayak gitu dong. Ini dua-duanya. Nah, berteman itu beda menurut gue dibandingin pertemanan. Makanya kenapa statement gue lebih seneng berteman, karena berteman tuh dimulai dari awal. Kalau pertemanan itu ya dia udah ada tanpa harus bisa dibilang memulai sesuatu, karena itu udah berjalan secara langsung, nggak apa adanya. Mungkin lo dikenalin, jadi lebih baik menurut gue berteman. Pengucapannya ya, perspektif gue ini lo beda-beda. Nah, kemudian kenapa sih gue bilang berteman gue itu dimulai dari SMA? Kenapa nggak dari SMP? Karena menurut gue sebagai orang yang nggak terlalu ekstrovert untuk secara pergaulan, di SMP gue itu kurang. Gue lebih milih berteman tuh di saat SMA, karena menurut gue di SMA gue tuh punya berteman itu lebih baik gitu lah dibandingin di SMP. Jadi gue dulu SMA tuh punya temen namanya itu Kevin. Dia dulu dari mau ada mantan gue atau gue lagi sendiri udah kayak biji, ada terus nggak kemana-mana, ada terus. Dia itu bisa dibilang sahabat lah. Dari zaman gue awal masuk, awal mos, pas dulu di SMA itu gue udah duduk sebangku sama dia gitu, dan orangnya pinter dan asik gitu orangnya, dan banyak banget cerita yang gue laluin gitu. Jadi sempet dulu di saat gue bingung untuk menyalurkan cerita-cerita gue, menyalurkan obrolan gue gitu loh, gue cerita sama si
Kevin ini gitu. Gue cerita, Kevin kayaknya asik ya kalau misalkan kita pulang eskul gitu, pulang eskul kita main lah ke mall gitu. Gue dulu jarang kan SMP, malah nggak boleh main ke mall karena belum boleh bawa apa namanya, bawa orang lain keluar gitu loh, karena keluarga gue pun nggak percaya sama orang lain, dan baru di SMA ini gue dipercaya buat bawa orang lain gitu. Sesama jenis aja belum boleh, apalagi beda jenis kan dulu tuh pas zamannya gue. Sekarang SMA boleh lah. Jadi gue main sama dia ke mall salah satu di Banten. Itu gue ngabisin waktu ketawa, itu sumpah, itu friendship itu seorang laki-laki dari situ. Kalau gue ya beda-beda kan, kalau orang, kalau gue dari situ, dari lu yang ketawa-tawa, lu yang susah seneng bareng. Di situ kan hujan-hujanan tuh sebelum ke mall, itu basah, gue ketawa-tawa dan enjoy aja ngejalanin ya, tanpa tanpa ada beban gitu. Ketawa-tawa sama dia, Vin lu tau gak anjir, tai banget basah di wajah gue gara-gara kesini. Lu sih, kata dia gitu, enggak lu sih Vin, gara-gara lu nih. Gue bikin iya berantem, tapi balik lagi berantemnya itu ya bisa dibilang cuma sebagai klise. Balik lagi kita bakal ketawa lagi gitu. Singkat cerita, sampailah gue di salah satu mall itu. Gue bingung nih sama dia ngapain ya aja. Ya gue biasanya ngelakuin iseng sama dia tuh sering ngegibahin orang. Dosa nih mulut anjir. Zaman SMA tuh gue sering ngegibahin orang, ngelihat orang lewat gitu dicengin, padahal orang itu nggak tahu apa-apa lo dicengin. Terus iseng kayak gitu loh, kayak waktu itu pas lagi di salah satu mall itu gue iseng gitu. Gue speak ngantri, tau gak, gue speak ngantri sama dia, ngantri buat beli makan gitu. Padahal gue nggak mau makan, orang gak ada duit, duit jajan gue udah habis ya. Gue ngantri salah satu tempat food court gitu. Nah di tempat food court itu gue ngantri sama dia beda. Gue di samping kanan, di samping kiri, tapi tetap di satu antrian gitu, food court itu. Nah di antrian tersebut gue ngantri dong, udah panjang-panjang ya, gila itu ngantri gitu. Dan itu tuh pas udah ngantri, udah nyampe depan, udah tinggal pesan gitu, ya silakan, dek mau pesan apa, cabut gue. Dia juga cabut. Anjir itu jahat banget sih, orang-orang udah pada ngeliatin tapi nggak berani ngomong. Berarti cuman gue sama si Kevin tuh ketawa-tawa iya. Gila itu parah banget sih. Dan gue pernah ngerjain si Kevin gitu, kayak gue waktu itu ke salah satu tempat pembelanjaan gitu, tempat pembelanjaan. uh, gue kalau nggak salah waktu itu nyoba baju. uh, Iming-imingnya sih gue pengen bilang ke dia itu gue pengen beli ini buat saudara gue gitu, tapi lu pakai ya Win, soalnya gue pengen lihat, soalnya badannya segede lu gitu ya. Dia pakai tuh ke fitting room gitu, singkat ceritanya. Nah gue pilih ini sebanyak mungkin gitu, soalnya speak gue ngomong ke si uh, penjualnya itu pengen beli yang banyak gitu. Oke, speak itu dia pakai fitting room semua, dia bawa di fitting room. Terus akhirnya salah satu dia pakai dan gue tinggal dong. Gue tinggalin dia dari tempat pembelanjaan itu. Dan lu tau nggak, dia datang ke gue yang nelpon, nggak gue angkat kan. Akhirnya dia chat, waktu itu masih pakai BBM, dia chat, gue jawab, gue tunggu di time zone, gue bilang gitu. Terus dia dia tuh udah kesel gitu, anjing lu kampret banget lu, gila sih lu, parah banget anjir, tinggal gila berantem lagi. Terus akhir-akhir tapi enjoy lagi, ketawa-tawa lagi. Nah itu terus berlanjut sampai di sekolah pun itu tuh berlanjut, gue berteman sama dia tuh berlanjut. Jadi dulu tuh gue ingat ada pelajaran geografi, kalau nggak salah geografi. Nah gue lupa tuh kalau sebelum penjurusan kan gue sekelas sama dia tuh. Gue lupa kalau ada tugas di geografi itu suruh ngumpulin batu yang ibaratnya itu berbeda dari batu-batu lain gitu, nggak sama gitu. Jadi selain lu nemu ini batu di daerah mana gitu, sambil lu jalan-jalan gitu, mungkin di sekitar daerah lu, gue nggak boleh di sekolah lah. Nah singkat cerita, gue nggak bawa tuh sama si Kevin. Wah anjir, bisa nilai gue jelek kan, mati gue. Gimana ya? Nah teman-teman lu pada ngumpulin, udah pada ngumpulin.
mati kata gue. Dan akhirnya gue punya ide cemerlang gitu, gue bisikin dia. Akhirnya gue sama dia izin tuh, pak ke toilet dulu ya. Oh yaudah, tapi jangan lupa nanti kumpulin ya batu meteorologinya yang kalian punya lah, pokoknya yang kalian udah dapetin selama liburan. Iya pak, iya, gitu kan. Gue turun sama dia, terus tiba-tiba gue langsung ngambil dong batu di pinggir dekat sekolah gue itu, gue ambil aja. Terus batunya, ya pokoknya batunya cari batu yang bentuknya aneh lah pokoknya lah. Dan lu tau gak, mungkin gue nggak tahu ya itu keblowonannya si Kevin apa gimana, gue nggak mau menyudutkan, tapi dia salah ngambil batu, bray. Sumpah salah ngambil batu, udah kocak ya. Si bapaknya pas gue ke atas selesai dari toilet, oh iya pak, nih pak mau ngumpulin batu. Wah bagus ini kamu, ini batu dari mana? Dia nanya ke gue. Iya pak, ini saya nemu batu ini dekat pantai. Jauh banget pak, waktu itu saya main ke daerah Banten yang di ujung banget pak. Oh gitu, oh ini bagus ini. Padahal gue nemu di dekat samping sekolah. Gila, gue banget anjir sampai itu jatuh. Tapi gue dapat nilai, gila gue dapat nilai better sih. Nah saatnya si Kevin, terus dia kumpulin gitu, pak ini pak batu pak gitu. Wah ini kamu dapat dari mana? Wah ini sama pak, jago juga pak, sama kayak dia. Di pantai juga? Oh, enggak, kalau saya kemarin main ke gunung pak. Oh main ke gunung ya gitu. Terus tiba-tiba si bapak ngomong, Vin ini batu ya, kok bau ya? Terus iya pak, batunya pak emang baunya secara khas itu kayaknya dari, kayak seperti bawah lerehan gunung gitu loh pak. Oh tapi baunya kayak kayak saya kenal ini, bukan bau belerang atau semacamnya. Enggak pak, itu bau belerang dan semacamnya pak, sepertinya seperti itu pak, soalnya saya kurang hafal jadi mungkin bapak yang tahu gitu. Terus teman-teman gue pada ngeliatin kan, anjir belerang lu, gila pasti bau banget gitu. Pada ini bawa apa nih kata dia gitu. Terus pada tutup hidung gitu. temen gue yang merah kucing tuh tahu anjir, itu ternyata tai kucing. Itu tuh bunga pasir bukannya batu anjir. Ih, kata temen gue, itu mah tai kucing gitu. Itu mah dibilang apa namanya, bunga pasir. Terus temen gue pada ketawa, wah belum banget lu Win gitu. Guru gue langsung bawa keluar, Kevin kamu ini bawa apaan sih itu, ih jorok banget kamu nemu di mana ini? Iya pak waktu jauh. Oh jadi selama ini kamu jauh-jauh cuma membawa bunga pasir ini, keluarin kan. Itu gue ketawa ngakak, dia ngelototin gue anjir gitu. Dia nunjuk awas ya lu katanya. Itu salah satunya dari yang dua itu. Ada lagi tuh, ini jahat sih, kalau ini jahat menurut gue, ini jahat banget. Jadi di saat gue bisa dibilang lagi olahraga tuh, gue punya teman gue itu ada sedikit penyakit ya, dia punya asma. Nah singkat ceritanya, kita olahraga. Nah gue tuh orangnya iseng kan, gue iseng ditambah tuh si Kevin juga iseng, orangnya iseng banget dia tuh. Dan di saat itu gue bisikin ke si Kevin, gue punya ide cemerlang buat isengin dia ya. Dan Kevin tiba-tiba pas lagi olahraga lari nemuin temen gue ini yang dia ada penyakit asma ini. Dia ngomong, woi tuh cewek lu lagi deketin. Kaget tuh dia, sama siapa Vin? Tuh ditunjuk tuh sama Kevin gue. Oh sama dia, anjir cewek gue suka sama dia katanya. Terus Kevin ngomong, kan belum cewek lu, jalur kuning belum melengkung bos katanya. Temen gue ini bisa dapetin bukan lu loh nanti. Dia udah panik banget tuh, yang ada penyakit itu panik banget lah. Gue gak mau jemput namanya, gak enak soalnya gue itu pribadi kan. Jadi panik dia, sepanik-paniknya gitu. Dan gue gak nyangka gitu, dengan keisengan gue itu membuat dia panik dan asma. Akhirnya dia asma sesak nafas dan
Kevin ngomong, weh bro lu kenapa bro, gue nggak kuat napas gue, bro. Dan begonya Kevin di saat itu gitu, dia malah bukan manggil guru dong, bukan manggil guru olahraga gitu, manggil gua, weh tuh lu sih ngisengin tuh dia kenapa. Semua itu yang lagi olahraga pada ngeliatin gua dong jadinya. Wajay. Wah, gua yang masuk BP jadinya. Jalan si Kevin. Gua yang kena jadinya. Terus langsung lah habisnya dipanggil gua sama guru BP kan. Kamu kenapa iseng? Kan ketawa-tawa bilang enggak bu, cuma iseng. Kamu itu kalau orang itu kenapa-napa kamu gimana? Itu kalau teman kamu sampai meninggal, kamu mau tanggung jawab. Orang tuanya gimana? Iya bu, iseng dong. Iseng. Kamu nih iseng mulu. Udah dibeberin semua akhirnya tuh. Yang gue lakuin orang cuman inti poinnya kan gara-gara temen gue doang, jadi dibeberin semuanya. Dari yang gue telat masuk, terus gue nggak pernah ikut praktek IPA atau IPS, dibeberin tuh. Terus guru BP gue ngomong, saya panggil orang tua kamu. Kaget kan gue, jangan dong bu, jangan. Ya nggak diulangin deh bu, ya nggak diulangin, udah cukup bu, di situ aja deh. Awas ya sekali lagi kamu, iya bu, gitu aja, nggak ada lagi. Oke. Terus kata si ibunya, yaudah sana balik belajar lagi. Di situ gue penuh dendam amarah, si guncang, si hantir, si halilintar gue. Kesel gue sama Kevin, anjir dia manggil gue. Terus pas gue mau masuk, anjir dia enak-enakan berarti tidur di belakang, lagi pada nerangin dia di belakang. Wah, saatnya nih gue beraksi iseng nih. Sialan gue gantian gue yang iseng. Nah, di situ tuh gue mulai iseng tuh. Isengnya gue nggak ngelaporin ke guru, nggak ngapa-ngapain gitu. Kevin itu dia orangnya kagetan. Orangnya sangat kagetan. Dan kalau udah kaget, omongan kasarnya itu bisa keluar. Omongan alat kelamin itu bisa keluar, tau deh. Jadi gue punya ide untuk membuat suara-suara seperti itu. Akhirnya gini, jadi singkat ceritanya itu kan kalau belajar di SMA gue, kaca itu terbuka gitu loh, kacanya terbuka, jadi lu bisa masuk lewat jendela dong istilahnya. Nah gue tapi nggak masuk lewat jendela, gue mau masukin sebuah benda, gue masukin kayak tiang besi gitu yang kecil aja, you know. Sampai yang lain juga kaget gitu pas benda itu gue jatuhin ke lantai gitu kan, dari kaca ke lantai cukup jauh tuh. Gue bunyiin kencang tapi gue abis itu langsung nunduk ke bawah biar nggak kelihatan gue jongkok, biar dikiranya itu cuman keadaan alam gitu, geluduk dan lain-lain. Terus si Kevin lagi tidur, ya udah pas dong waktunya, timing is perfect. Nah gue jatuhin tuh, pas gue jatuhin, wah yang lain kaget hanya biasa, yang ini satu orang ini Kevin ngomongnya, sampai sampai guru itu lagi ngajar kalau nggak salah guru biologi tuh sampai kaget tuh. Dia sampai maju ke depan, dipanggil ya, kamu Kevin sini, ngomong apa tadi kamu. Gue di luar jongkok sambil ketawa, sumpah gue ketawa, anjir. Akhirnya kena hukum dia nggak boleh ikut pelajaran itu. Dan dia tahu itu gue yang ngelakuin karena gue tiba-tiba jongkok di bawah sambil ketawa gitu. Dia ngomongin, awas lu ya, awas lu lagi ya, lihat aja lu nanti. Gue cuma melambaikan tangan, dadah Kevin, gue belajar dulu ya. Gue masuk ke kelas, nggak berhenti di situ, banyak lagi ceritanya. Jadi gue sering tektiman, gue sering telat tuh ke sekolah karena berbagai alasan. Gue sering nongkrong dulu sebelum ke sekolah tuh, gue sering nongkrong. Jadi gue biasa kalau sebelum masuk ke sekolah, sebelum 6:30 pagi masuk, itu gue biasanya nongkrong dulu di deket sekolah gue. Ada si ibu namanya, si ibu tuh kayak warung gitu, gue biasa nongkrong di situ, ya jajan, nongkrong aja biasa.
Nah itu gue telat, nggak taunya gue kelupaan itu kalau itu tuh lagi upacara anjir hari Senin. Gue lupa gara-gara kemarin libur minggu, gue lupa, sumpah gue lupa banget. Ya udah ya, gue masuk aja gitu. Gue mau masuk ke sekolah, tiba-tiba kok gerbang ditutup, terus ada kayak suara gitu, hormat gerak. Nah gue kan bingung, gue tetap-tetapan tuh sama Kevin, suara apa itu. Terus Kevin ngomong, anjir upacara. Wah gila kata gue, ih mati gue. Nah peraturan di sekolah gue, kalau misalnya hari Senin lu telat upacara lu nggak boleh sekolah. Udah fix, itu udah harga mati, lu nggak bisa ngapa-ngapain, udah harga mati, sangat sangat mati. Bingung gue pas kayak gitu, wah anjir gimana caranya ya. Duh, gue mikir tuh berbagai ide harus dikeluarkan itu di saat itu. Wah gue berpikir lah di saat itu tuh sama dia, ya deh kita bikin sebuah keisangan aja lah bisa dibilang. Nah keisangan itu mulai di situ. Jadi gini, singkat ceritanya, Kevin dia speak ngetok gerbang itu buat manggil satpam. Nah speaknya lagi dipanggil tuh, pak tolong pak. Terus satpam itu dengan ya santainya gitu, kenapa kamu telat lagi. Terus Kevin langsung memulai aksinya gitu, bukan pak, bukan telat, ini ada permasalahan pak. Iya permasalahan apa? Teman saya pak, teman saya kecelakaan jatuh pak, itu deket sekolah pak. Terus satpam itu kaget dong, kaget lah dia, tahu kalau ada yang anak sekolah itu kecelakaan jatuh gitu. Terus speak itu Kevin langsung, pak saya boleh hubungin guru. Oh iya silakan masuk. Dia langsung datang dong ke guru siapa, begonya dia ke guru BP bukan guru KS nih. Guru BP dipanggil, aduh kenal lagi nih gue kalau berbohong kata gue. Udah ada mindset tuh gue dari awal, ini Kevin lama banget nih manggil guru siapa, jangan salah guru nih orang. Salah dong di situ anjir, ide udah cemerlang awal-awal nih tapi salah di akhir-akhirnya. Jadi singkat cerita masuk tuh gue akhirnya, dibawa tuh digotong sama guru. Jadi gue kecelakaan, speaknya jatuh dekat situ, jadi motor gue jatuhin gitu aja. Terus speaknya gue kayak pakai kayak betadine diwarnain gitu, pakai merah-merah gitu, betadine agak sedikit gue lamain biar merah-merah gitu, kayak berdarah kesana gitu. Akhirnya gue masuk, ya akhirnya gue taruh di ruang UKS kan sama dia tuh berdua. Nah pas sama dia itu berdua di ruang UKS, setelah itu tiba-tiba guru UKS membersihkan dong luka gue gitu. Terus dibersihin, tiba-tiba guru BP datang, Kevin ini, dan otomatis dia ngelihat gue dong. Terus dia ngomong, kamu lagi kenapa, kok bisa jatuh katanya. Kalau Kevin dia cuma bilang gini, iya bu, tadi dia nggak sengaja gitu jatuhnya, itu karena keserempet katanya. Terus tiba-tiba gue juga nggak nyangka dong, kira gue yang bakal bersihin selanjutnya luka gue itu guru KS. Nggak taunya yang bersihin guru BP gue dong. Gila nggak? Gue bingung pas guru BP gue bersihin ya. Wah gitu dibersihin, gue udah setengah mati. Mampus ketahuan gue ini, mampus. Terus dibersihin sama dia, sini bu biar saya yang bersihin. Oh iya kayaknya bersihin, set. Loh mana lukanya? Ini kok pas dia bersihin kok gak ada luka, ini kering nih. Kamu lu rame di situ, kamu ini mau bohong ya? Aduh kamu itu ya udah telat bohong lagi. Itu di situ si Kevin diem aja kan, dia tahu itu salahnya dia gitu. Dia nggak tahu tuh kalau gue di situ udah sakar boker gitu, anjir lu Vin gitu, sialan gitu gue. Tapi akhirnya balik lagi pas udah diomongin kayak gitu. Oke, ya udah, kamu berdua berdiri di tiang bendera, jangan masuk kelas sampai saya suruh. Mati gue bilang. Itu bener-bener gue berdiri depan kelas, bener-bener berdiri nggak tahu harus ngapain lagi itu di tiang bendera.
Pertama gue ke depan kelas ngobrol sama dia berdiri, gue di situ bingung, gue mikir apa mati lu sih lagian, gue bilang gitu ke Kevin. Ya gue nggak tahu, gue panik. Lu panik apa lu bingung nanya? Terus dia ketawa. Gue bingung nanya ke siapa dengan muka sumringahnya. Gue bingung soalnya. Ya udah, gue tanya aja ke dia. Anjir, duh, lu nanya ke dia salah, lu ngasih tahu pun juga salah ke dia. Udah tahu bro BPA sempak kata gue. Sialan lu, gue bilang ya. Terus akhirnya gue berdiri tuh di tengah bendera sama dia. Terus berdiri, anjir gue diliatin dong sama orang yang gue suka waktu itu di SMA tuh. Aduh, kakak tingkat itu menawan sekali. Tapi dia langsung memalingkan muka di saat ngelihat gue melakukan kesalahan. Sialan lu Vin, gara-gara lu nih. Lihat tuh, dia nggak mau lihat gue. Terus si Kevin ngomong, ya elah, masih banyak cewek lain. Gue langsung, iya, lu nggak tahu aja yang gue kejar. Perfect goals tuh, gue bilang gitu. Terus ini udah oke deh, berdua tuh gue diri. Teman-teman gue pada ngecengin gitu, woi telat lu ya, aja lu telat dulu lu. Ya gue diem aja pas dia ngomong gitu kan. Ya orang gue yang salah, dia ngecengin, mau gimana. Terus malah si Kevin marah-marah, anjir lu gak usah ngecengin lu, entah lu kena lu akibatnya. Gue langsung melototin Kevin dong, gila kali lu ya, lagi dihukum masih aja lu bisa berantem gitu. Terus dia cuman cengar-cengir, ya mau gimana dong, kesel gue. Ya udahlah, terserah lu Lavin lah, terserah lu sama keluarga lu dah yang metal-metal. Anjir, udah tau lagi dihukum masih aja lu, anjir. Duh, bener-bener Kevin tuh. Sampai waktu itu eskul pun gue bermasalah tuh sama dia. Bener-bener sahabat gue satu ini tuh bener-bener better udah kayak kue, udah kayak makanan tuh lo. Itu gue bener-bener bermasalah. Jadi pas softball gue eskul bareng tuh sama dia, satu softball. Nah di softball itu kan ada orang yang gue taksir, ya otomatis gue ya mainnya sama dia dong istilahnya gitu guys, bareng-bareng. Nah terus pas gue lagi sama dia itu, tiba-tiba dong petantang-petantang Kevin datang, pe, woi, nah ini nih, lu mau gak, kata gitu, udah minuman, wah gratis, kata ya, kata. Terus tiba-tiba, woi boleh Vin sini, kata gitu. Ternyata dia mau ngisengin gue di situ. Gue lupa sumpah, gue lupa sama sekali, gue lupa bahwa kalau lu lagi eskul nggak boleh minum, ada waktunya. Anjir, gue akhirnya kena sama guru eskul gue. Sialan Kevin, gue bilang, anjir gue yang kena ini jadinya. Bener-bener Kevin tuh. Dan singkat ceritanya adalah gue dihukum dan gue disuruh push up. Dan gue ngeliat pas gue lagi push up, anjir, what the fuck gitu, dia lagi berduaan sama orang yang gue suka. Wah anjir, lihat lu ya, nanti lihat lu kena lu rasanya, lihat aja, belum aja. Nah di singkat situ kita eskul bareng-bareng tuh masih di hari yang sama itu. Waktunya gue ngerjain dia lagi, lihat aja lu. Nah dia kan ngedeketin tuh, nah sekarang gantian. Gue bukan balas ngedeketin orang lain yang dia suka, gue nggak balas itu. Gue balas dengan cara eskul itu, dengan cara yang pinter lah. Nah jadi pas di softball itu, eskul softball itu kan ada yang namanya, lu harus running buru-buru kan, dan lu harus muterin lingkaran yang sesuai dan mengambil bola yang sesuai, karena bola itu diperuntukkan untuk istilahnya home base lu atau tim lu biar menang. Nah di sini gue di situ berperan sebagai pengambil bola dari bola-bola yang sudah diambil sama pemain-pemain, karena kan gue di bagian tim lawan, jadinya gue sama Kevin beda, dia saling berlawanan gue istilahnya lah. Nah di situ gue pas si Kevin sudah membawa bola, udah hore-hore dong tim dia, kita menang Vin ya. Tahu dong akal ulus gue ganti bola kemenangan dia dengan bola kekalahan yang ada punya gue, diganti. Terus pas saat ngitung ya otomatis guru dong yang ngitung, ya kan, guru yang ngitung. Terus pas dihitung, oke,
timnya Kevin ini salah, dan karena kesalahan ini kita kurangi nilainya. Kaget dong Kevin, salah di mana pak, ini udah bolanya bener. Terus kata bapaknya, bola yang bener mana Vin, ini yang kamu ambil bola musuh bukan bola kamu. Di situ timnya kalah dan Kevin disuruh push up. Iya gantian kata gue. Dan dia ngelihat gue gitu, lu ya, nunjuk nunjuk ke gue dia, lu ya, lu lagi bermasalah, lihat aja lu ya nanti lu ini. Jadi bener-bener gue selalu bermasalah sama dia. Nah itu berlanjut sampai terus gue di UN. Di UN itu gue cari kunci jawaban pun sama dia gitu, bareng-bareng gitu. Dan ya better dia lulus bareng-bareng akhirnya. Bersyukur gue lulus bareng-bareng sama dia, ketawa-tawa bareng-bareng, cerita bareng-bareng. Nah di situ gue setelah lulus gue nggak nyangka tuh kan, ya kita daftar sendiri-sendiri, uh, pingin perguruan tinggi negeri sendiri-sendiri, dan gue nggak nyangka bakal terjadi hal di luar nalar gue. Jadi si Kevin itu pingin masuk di UI. Di UI kalau gue pinginnya perguruan tinggi negeri di daerah Jakarta gitu. Nah terus kemudian singkat cerita gue udah nggak kontekan sama dia karena waktu itu gue bener-bener sibuk harus ngurusin SBMPTN gue kan. Gue belajar, gue bimbel kayak gitu. Dan terakhir ketemu tuh karena bimbel bareng aja gitu. Terus setelah itu udah selesai bimbel udah nggak ketemu, dan lost contact pun pas setelah selesai bimbel dan harus SBMPTN beberapa hari. Dan setelah selesai SBMPTN itu gue bener-bener udah lost contact banget sama dia, karena menurut gue bisa dibilang memang sudah nggak ada lagi kontak karena kita udah masing-masing. Dan gue nggak nyangka dong, gue yang coba buat ikut daftar seleksi perguruan tinggi swasta di Bandung, dia ikut juga perguruan tinggi cuman yang negeri di Bandung. Dan lu tahu dong pasti jawabannya apa, gua ketemu lagi sama dia di Bandung. Dan itu bermulai lagi di Bandung, di Banten udah, sekarang di Bandung bermulai lagi. Gua terus-terusan melakukan hal-hal iseng di Bandung sama dia, tapi tidak sampai merugikan masyarakat, nggak boleh, dosa itu loh merugikan masyarakat. Jadi di situ ya hal-hal iseng aja yang gue lakuin sama dia, entah ngecengin teman-teman kampus dia, kampus gue, ketawa-tawa dia ngecengin teman-teman gue di kampus kayak gitu. Sampai hal yang belum pernah gue omongin adalah gue sempat bercerita waktu itu di video podcast gue yang tentang masa remaja gue. Nah masa remaja itu kalau kalian udah mendengarkan, kalau yang belum boleh dengerin. Itu di situ gue ngomong di saat gue kuliah, gue ngekos, dan di situ sebelum gue ngekos gue asrama, dan pas di asrama itu gue pindah ke kosan teman gue. Kosan teman gue itu Kevin. Iya, Kevin. Di situ ceritanya gue sama dia, dan itu jaraknya jauh kan. Pokoknya cerita panjangnya ada di tentang gue yang asrama dan kenapa gue pilih kos itu ada di podcast gue yang tentang masa remaja. Dan banyak banget hal-hal yang gue lakuin iseng sama Kevin di sana. Sampai akhirnya ya berteman gue lebih dari itu. Maksud arti kata lebih dari itu, gue memutuskan bahwa di saat lagi asik-asiknya sama si Kevin di Bandung, gak nyangka waktu terus berlalu. Kemudian berteman gue lebih banyak lagi, dan dia harus mengakhiri kuliah di situ karena kan memang sudah lulus gitu loh. Kalau gue kan belum, karena dia D3, gue S1. Nah kemudian
setelah gue ngekos sendiri dan gue punya teman yang lain, dan gue harus coba membuka lagi diri gue untuk berteman sama orang yang lain, dan akhirnya gue punya teman lain di situ. Di Bandung itu gue punya banyak teman, dan gue mulai akrab dengan teman-teman gue yang di Bandung itu, yang teman-teman kampus terutama. Dan singkat cerita, banyak banget cerita bahwa gue sering gitu loh punya lebih banyak berteman dibandingkan waktu gue berpacaran sama mantan dulu. Ya jadi waktu itu, di saat gue berteman, gue lebih sering menghabiskan waktu sama teman-teman gue adalah touring, naik motor. Gue adalah orang yang nggak bisa diem sendiri. Kalau lo tahu itu ada di podcast pertama gue di masa kecil gue, kenapa gue nggak bisa sendiri, itu ada. Nah itu gue sering touring sama teman gue, jalan-jalan kemana-mana, karena menurut gue kenapa gue senang kayak gitu, ya itu udah hobi gue, dan berteman gue lebih luas, gue punya komunitas dan banyak hal-hal lucu di situ. Gue berteman gak hanya buat mengambil benefit sendiri, tapi teman-teman gue juga mengambil benefit dari gue gitu. Orangnya kocak, ketawa mulu, masuk kuliah telat bareng-bareng, nakal bareng-bareng itu di zaman-zaman kuliah dulu. Di kampus ngisengin, jadi ada temen gue ramean gitu sama gue, ngisengin orang, ngisengin dosen pun pernah gitu, sampai dosen pernah kena juga isengan gara-gara nilai. Jadi nilai gue itu dituker sama temen gue ini anjir di kampus, dan dosen itu ngasih nilai gue yang lebih baik gara-gara sebenarnya nilai gue jelek gitu. Gila, temen gue ini baik banget sumpah. Berteman tuh enak, sumpah, itulah berteman enak ya, kalau lu udah punya teman, dan klub itu berteman tuh enak. Makanya setelah berteman baru ada pertemanan. Nah jadi gue mulai berteman itu, jadi banyak banget cerita. Kalau gue punya berteman itu lebih banyak dibandingin pertemanan, karena lebih seneng gue mengambil kata arti berteman karena mulai dari awal. Jadi kalau teman-teman gue yang mendengar cerita ini, mungkin dia tahu lah siapa gue. Dia tahu cerita ini, sering ikut touring, nongkrong, ngabisin waktu bareng-bareng. Kalau di Bandung banyak tempat yang buat ngabisin waktu, tapi tujuan khas gue kalau di Bandung bukan San Mori. Gue kalau malam sekitar jam 12:30 itu gue sering jalan ke Lembang, nyesuain suasana di sana, nyesuain acara di sana gitu, dingin di sana, kabut dan lain-lain. Karena menurut gue enak banget di sana tuh, semua gue lakuin karena berteman gitu. Sampai teman-teman gue tahu gitu kalau gue tuh lebih senang ke Lembang dibandingkan harus kayak camping dan lain-lain. Nah dari situlah gue berpikir bahwa berteman itu perlu diungkapin banyak benefit yang lo dapat. Hingga sekarang gue berpikir, ternyata di berteman gue ini, gue tahu bahwa lo punya hal yang lebih lo ceritain ke orang lain, dan lo bisa dapat makna dari orang lain. Lo berusaha, lo nyoba, ya nggak hanya diri lo sendiri gitu loh, ada orang lain di situ yang kalau gue bilang bisa bantuin lu juga gitu loh untuk hal-hal yang menurut lu sulit. Makanya berteman tuh asik menurut gue. Jadi berteman gue lumayan banyak setelah ya selesai sama si Kevin ini. Jadi karena dulu sering bareng, pas udah kuliah gue memisahkan diri cuman sebentar aja karena di Bandung. Akhirnya gue punya berteman banyak hingga sekarang. Sampai saat ini gue masih berteman sama teman-teman di kuliah gue di kampus, masih sering bareng nongkrong gitu loh, karena mereka juga domisilinya pindah langsung ke Jakarta karena nyari kerja di Jakarta kan. Dan untuk Kevin, gue udah lama banget udah nggak pernah nyapa dia. Mungkin dia kalau dengar cerita ini, hello Kevin, udah lumayan ya banyak isengan yang kita lakuin zaman SMA. Waktu di Bandung pun sedikit kita ngelakuin juga. Ya mungkin ya cerita itu sih yang membuat gue terkenang masa bertemannya gue. Ya oke, mungkin sekian dulu cerita tentang berteman dari Ijong Podcast. Mudah-mudahan kalian bisa ngambil cerita inti makna yang baik-baik. Kalau yang buruknya lebih banyak tolong dihindari, jangan diambil. Buat kalian yang ngedengerin yang masih muda juga, jangan diikutin banyak yang buruknya. Kalau bersahabat harus yang baik.
gitu. Punya sahabat tuh rasanya baik. Dan mulailah dari berteman, karena dari berteman itu lu bakal dapat segalanya gitu yang menurut lu nggak akan bisa lu gapai sendiri gitu. Thank you yang buat ngedengerin. Kalau lu suka boleh subscribe dan like, kalau lu nggak suka boleh di dislike juga nggak apa-apa. Oke.